Terus alasan terbesar kakak kenapa bisa jadi mualaf itu apa? Nah, ceritanya sungguh panjang sekali ya Kak Nova. Panjang banget. Jadi Boleh diceritain Kak? Jadi awal saya masuk Islam dari saya SMP, ada teman saya bertanya kepada saya, sebenarnya Tuhan kamu itu ada 3 ya. Terus sebenarnya Tuhan kamu itu siapa sih? Sebenarnya Tuhan kamu Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Saat itu karena saya masih kecil kan, saya jawabnya Tuhan aku tuh Yesus. Terus dia bertanya lagi, jadi Bapak itu siapa? Tuhan juga? Iya, aku bilang kayak gitu kan. Nah dari situ terus dia bilang kayak gini, sebenarnya Tuhan itu cuma satu loh, sebenarnya Tuhan itu nggak punya anak, dia nggak melahirkan. Nah dari situ saya berpikir dan saya mulai kepo-kepo dan berlanjut lagi ke jenjang SMK saya. Saya suka lihat di YouTube Ustadz Kainama, terus Ustadz yang lain-lain lah, kayak Bu Hajah Iren juga. Terus abis itu saya menemukan ayat-ayat yang buat saya masya Allah tersentuh banget ya. Terus saya mencari-cari juga apa benar sih emang Tuhan itu emang nggak bisa beranak. Saya mencari-cari juga ayat-ayat di mana ternyata emang beneran ada. Terus saya bertanya tentang ketuhanan, konsep ketuhanan kepada pendeta saya. Terus beliau menjawab, sebenarnya iman itu cuma bisa dirasakan oleh hati, jangan pakai akal pikiran. Nah terus aku berpikir, gimana kalau kan kita dikasih akal pikiran nih, kenapa kita nggak pakai akal kita untuk berpikir, untuk berakal, ya nggak sih? Betul. Nah kenapa kita harus pakai hati kita untuk beriman gitu? Kita harus pakai akal dong untuk tahu Tuhan yang benar tuh yang mana kan? Nah dari situ berlanjut lagi. Dan ada juga mimpi-mimpi kiamat saya sampai tentang saya disuruh syahadat sampai 3 kali, dan mimpi terakhir saya itu saya disuruh bersyahadat dan saya mau syahadat. Masya Allah. Sungguh emang Allah luar biasa banget mau kasih saya hidayah untuk saya. Ngetuk pintu hatinya. Iya. Terus saya juga punya teman hijrah waktu saya semasa SMK. Saya suka bertanya dengan dia apakah ada pengajian untuk bertanya-tanya tentang konsep ketuhanan. Saya sering bertanya-tanya. Terus saya juga diajak-ajak. Pertama kali saya ikut pengajian itu Ustadz Kainama, saya nanya keseluruhan tentang konsep ketuhanan sama beliau, dan itu jawabannya benar-benar membuat saya, oh iya nih agama bener nih. Itu waktu saya masih SMK. Nah terus saya disuruh syahadat. Karena saya berpikir saya masih tanggungan sekolah, jadinya saya nggak dulu. Jadi saya masih mencari-cari sampai saya 2019 saya baru masuk Islam. Kalau kakak sendiri gimana? Ceritanya boleh bagi dong pengalamannya, siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Kalau saya sih hampir sama kayak kakak ya. Saya waktu di SMP dulu kelas 2, saya senang dengar yang laki-laki itu sholawat, dengar teman-teman saya yang Islam ngaji, saya senang. Terus sudah gitu saya mulai nanya dong ke teman-teman saya, kenapa sih kalian selalu kayak dilagu-laguin, padahal itu sholawat gitu. Terus baca Qurannya dibikin nada-nada, saya senang. Terus akhirnya saya mulai kepo-kepo tentang Islam. Itu waktu saat apa? Kelas SMP? SMP. Iya, saya masih kepo-kepo. Akhirnya saya ke guru saya, dia nanya ke saya, kenapa kamu mikir di sini agama Islam itu ribet, kata guru saya gitu. Terus akhirnya saya cuma bilang, saya nggak tahu, yang saya lihat cuma mereka sholat terus 5 waktu, terus bawa Quran, gitu. Enggak, lain halnya sama kayak di agama kita dulu ya. Agama kita seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Ya, terus itu pun kalau ini gereja, kalau nggak gereja ya sudah. Sudah toh. Terus habis itu saya mulai cari-cari tahu, dikasih tahu sama guru saya bahwa sini kamu ikut saya dikasih dalil, saya dikasih satu surat di Al-Ikhlas. Tuhan itu Maha Esa, Tuhan satu, tidak diperanakan dan tidak beranak. Dari situ, oh ini logik gitu, ini benar sesuai akal pikir sebagai manusia. Iya. Tuhan cuma satu. Kenapa? Dan saya mulai mempertimbangkan kenapa Yesus dilahirkan, kenapa, ya kan? Pasti dong. Waktu zaman kita dulu ya. Iya. Kita sering bertanya-tanya. Ya udah, akhirnya saya mulai
kayak mantep gitu kan. Tahun berapa itu? Tahun 2014. 2014. Waktu SMP ya? Iya, SMP kelas ya? 2. Kelas 2. Saya mulai mantap, saya bilang ke mama saya mau masuk Islam. Kata mama saya, ya sudah, yang penting jangan mainin agama, terus sudah gitu jangan setengah-setengah gitu ya. Saya ngomong dong ke guru saya, ke ustadz sama yang guru agama yang mengislamkan saya. Alhamdulillah saya Islam. Alhamdulillah. Terus pihak keluarga gimana reaksinya, responnya? Kanova gimana? Dulu marah. Iya, pasti ya. Pasti dong, kamu juga dong. Iya dong, pasti banget. Iya. Dulu sempet ya cekcok sama bapak apalagi ya, tahu Iya. kan bapak orang Batak orang kayak Batak. gimana. Ya udah, akhirnya bapak saya dia bilang, dia bilang nggak boleh, kamu nggak bisa karena kamu belum cukup umur. Tapi saya tetap bilang saya udah haid di dalam Islam. Kalau udah haid, wanita itu sudah ada tanggung jawab dan hak atas beragama. Terus kamu tetap kokoh sama Saya iman kamu? tetap kokoh. Tetap kokoh. Gitu. Pada saat itu kamu tidak berpikir, saya ini masih sekolah, nanti sekolah saya bagaimana gitu? Berpikir, cuma kalau saya mau itu, saya harus gitu. Oh, iya, baik. Pendirian saya kuat gitu. Insya Allah ya. Insya Allah. Ini bantuan Allah ya. Insya Allah. Terus ada lagi yang bisa kakak sampaikan? Terus setelah saya mengalaf 2019, saya beritahu orang tua saya kalau saya udah mualaf. Orang tua kaget, sungguh kaget luar biasa. Karena saya anak perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara. Karena nggak nyangka, mereka nggak nyangka. Mereka sampai bilang, ini baru saya, padahal kamu aktif loh di. Siapa yang ngajarin kamu? Gitu-gitu. Pokoknya terus sampai maki-maki, terus saya ditarik, terus saya dibawa pergi ke Medan supaya iman saya balik lagi. Supaya saya nggak ikut teman-teman pergi keluar gitu-gitu. Terus di Medan saya dilempar ke bapak tua saya. Di situ saya diajakin gereja saat teduh supaya iman saya balik lagi. Dengan terpaksa dong saya ikut karena saya numpang kan. Oh. Iya, saya numpang. Terus Saya ikut. Ya udah, saya hanya formalitas aja ke gereja. Terus di sana saya kerja. Karena saya juga butuh jajan dong, nggak mungkin minta sama bapak tua saya kan. Terus saya kerja. Terus karena pas saya udah merasa bosan kan. Terus saya merasa udah mau menyerah gini, saya merasa pernah satu masa saya mau murtad, mau kembali lagi ke agama saya sebelumnya. Karena saya berpikir kayaknya saya nggak bisa baik lagi deh, saya udah jauh gitu. Terus Allah datang ke mimpi saya, dia bilang kayak gini, kamu berani mempersekutukan aku lagi, kamu pilih aku atau pilih keluarga kamu. Masya Allah. Dia bilang kayak gitu. Terus saya langsung bangun kayak, ya Allah gitu, kayak tega banget sih aku ini gitu. Terus saya memikirkan strategi untuk gimana sih cara kabur dari sini. Karena kan tempat saya kerja jauh ya. Saya bukan Medan di kotanya, saya di Pangururannya, pedalaman Pangururan. Jaraknya dari Pangururan ke bandara aja 6 jam, 8 jam lah. Itu juga kalau nggak macet. Nah, terus abis itu saya setelah nerima gaji nih, 1 minggu sebelum resign, saya mencari info-info gimana nih caranya supaya saya kabur dari Medan. Saya punya tempat untuk berteduh, bernaung. Nah, saya ketemu Anaba ini, Masya Allah. Terus saya resign, saya kabur, naik pesawat, tiba ke Jakarta, ketemu di sini. Masya Allah. Kalau kamu gimana, Kakak Nova? Aduh, kalau aku tetap di rumah sekolah sampai SMP lulus. Akhirnya keluarga bapak juga masih tetap nggak terima. Akhirnya saya disuruh keluar dari rumah. Nah, terus kamu tinggal di mana? Saya ke rumah teman saya. Masya Allah. Terus habis itu saya ngekos, kerja. Ya. Maksudnya gimana caranya nyari duit sendiri buat ngehidupin diri Masya sendiri Allah. gitu. Padahal saat itu usianya masih ini ya? Masih belasan masih tahun. 16, 17. Masya Allah. Terus habis itu 3 tahun saya di luar, saya kerja. Dan di situ saya benar-benar nggak tahu tentang Islam, saya
ngejalanin baca Quran Iya. enggak, saya Karena, sholat jarang-jarang. Karena jauh juga dari lingkungan Islam ya. Betul. Ya. Cuma fokus untuk kerja Ya. gitu aja. Bagaimana cara mempertahankan hidup ini ya? Iya, betul. Iya. Terus habis itu akhirnya saya pulang ke rumah. Setelah 3 tahun saya pulang ke rumah, saya mikir daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain, saya cuma diem aja nyusahin orang tua saya, ngabisin berasnya doang. Akhirnya saya mulai ketemu tuh di Facebook kan, lagi scroll gitu kan. Iya, ada pesantren khusus mualaf lagi. Kenapa nggak saya masuk sini aja? Terus saya mulai cari-cari tahu, ada yang ngasih tahu ke saya, coba Kak datengin situs ini, Anaba Center. Akhirnya saya lihat semua tuh di berandanya, video-videonya, testimoninya, dan saya hubungin Pak Nababan. Masya Allah. Kan akhirnya saya sampai di sini deh. Kan kamu pulang ke rumah kan? Iya. Reaksi Bapak gimana? Reaksi Bapak udah biasa, udah bodo amat, kayak nggak dianggap aja, biasa. Oh, biasa gitu. aja. Terserah kamu mau kayak gimana, sekarang udah kayak gitu. Tapi ada kekerasan fisik dari keluarga? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak ada ya. Cuma kalimat-kalimat Aja yang buat Iya. nyakitin ya. Terus Kak, untuk Kak Humairah sendiri, apa sih pengalaman yang paling sulit setelah jadi mualaf itu yang nggak dilupakan? Pengalaman sulit menjadi mualaf itu, untuk yang sangat sulit itu mempertahankan akidah. Masya Allah. Karena saya kan nggak langsung tinggal di lingkungan mualaf kan, di lingkungan Islami. Jadi sangat sulit banget. Kadang naik turun imannya. Iya, betul. Ya, tapi saya balik lagi, percaya lagi kalau Tuhan itu emang satu, cuman Esa. Tuhan itu Esa. Jadi di saat lagi iman sulit, saya mencoba renungin lagi, udah sampai sini loh perjuangannya, masa mau balik lagi gitu. Yang paling sulit itu sih, mempertahankan akidah di saat lingkungan kita bukan Islami. Karena iman kita ya naik turun Naik turun. kita manusia biasa. Iya. Kita bukan rasul atau malaikat. Kalau kamu apa pengalaman paling sulitnya? Pengalaman paling sulit saya juga termasuk itu, mempertahankan agama, akidah. Gimana prinsip kita berpegang teguh di agama Islam, dan bagaimana cara saya bisa menjadi seorang muslim yang benar, bukan yang kafah. Itu sih pengalaman saya yang paling sulit. Dan dari situ juga gimana kita untuk menghadapin teman-teman kita yang non muslim, ya kan? Pasti respon teman-teman kita kaget banget ya, shock Kaget dong. banget. Nggak mungkin nggak kaget ya. Kita dijauhin. Ya pasti dijauhin. Terus habis itu kita diomongin dari Diceramahin belakang, juga, diceramahin juga ya ya nggak sih? kan? Tapi ya kita tetap harus berpegang teguh gitu, karena itu pilihan kita dong. Itu sih kalau saya. Terus untuk Kak Humairah sendiri, ayat dan surat apa sih yang mendorong Kak Humairah untuk jadi muslim? Surat Al-Ikhlas itu. Ih, sama kita ya, Masya Allah. Karena kan Al-Quran pertama kan surat itu kan. Iya. Dari belakang kalau dibuka kan. Iya, dari surat juz 30. Kalau Tuhan itu cuma satu. Esa. Ya, Esa. Dia itu tidak beranak, tidak diperanakan, cuma dia tempat kita bersandar. Nggak ada yang setara sama dia. Dan di surat Al-Baqarah juga ya, Kak ya. Di surat Al-Baqarah itu bahwa Islam tidak ada memaksa untuk orang-orang masuk Islam. Masya Allah. Masya Allah. Terus menurut Kak Humairah sendiri tentang Islam yang kafah itu gimana sih? Islam kafah itu setahu saya ya, maaf kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Menurut saya itu Islam yang kafah itu Islam yang tidak setengah-setengah. Jadi menjalankan syariat agama itu sesuai apa yang diperintahkan Allah. Kalau sholat ya sholat, kalau bayar zakat ya bayar zakat, naik haji ya naik haji, puasa Nggak ya naik Islam puasa. KTP ya? Nggak cuma Islam KTP. Kalau menurut kamu gimana? Betul, menurut kakak juga betul. Menurut pendirian kakak, ya dia bisa mempertahankan akidahnya kepada Tuhannya, dia mentauhidkan Allah. Terus habis itu dia melaksanakan apa kita sebagai muslim seperti apa, Perintahnya kita laksanakan. perintahnya, serta ayat-ayat Al-Qur'annya itu kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sih. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, oke? Insya Allah kita seperti itu ya. Insya Allah. Insya Allah teman-teman juga. Insya Allah.